Huh? 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 Laban al Yau Ready Pisau, pisau, pisau mania Pisau, pisau, pisau mania Pisau, pisau, pisau mania Kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok berapa ini? 7 ya? wabarakatuh. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Ini kelompok berapa gak? Sumpah gue gak tau anjir. 4. Oh, 4. Oh, ya udah ulang. Udah. Kelompok, gue nggak tahu ya kelompok 4 mah kape jir. Nggak dibagiin, nggak dibagi kelompok berapa-berapanya. Dia bilang gunakan kelompok yang dipakai aja. Sebutnya juga. Oh ya udah tuh. Ulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yaitu tentang web perpus. Sebelum ke materinya, kita perkenalkan dulu. Perkenalan, nama saya Detali. Nama saya Muhammad Tegar Nugraha. Nama saya Desi Pramila. Ya, jadi di sini tuh kita membuat aplikasi untuk di mitra kita, yaitu di sekolah SMPN 11 Tangsel, yang dimana dari pihak sekolahnya tuh dimintain buat struktur yang ada di itu perpustakaan. Jadi dari pihak tersebut tuh meminta gimana caranya supaya dari mereka enggak manual lagi dalam masuk keluarnya buku. Jadi mereka meminta kepada kami untuk membuatkan web tersebut, namun hanya bisa diakses oleh admin. Dikarenakan untuk user itu di sekolahnya tidak bisa untuk membawa HP si siswanya. Jadi mereka meminta untuk hanya admin saja yang bisa mengakses web tersebut. Nah, jadi kami tuh membuat web ini yaitu web dengan keluar masuknya buku yang ada di perpustakaan. Nah, jadi untuk latar belakangnya itu pertama dari perpustakaan membutuhkan membutuhkan pencatatan buku anggota, peminjaman, pengembalian, buku masuk dan buku keluar secara bertata. Jika dikelola manual, itu pencarian dan rekapitulasinya menjadi lambat. Dan untuk masalah utamanya itu admin dari pihak sekolahnya itu sulit untuk memantau stok buku. Selain stok buku, adminnya juga sulit, mmm, apa ya, i i ya yang jadi intinya tuh, adminnya sulit untuk memantau stok buku, status peminjaman, riwayat transaksi, dan 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 ketersediaan buku secara cepat. Jadi, resikonya tuh datanya menjadi ganda, salah input, atau terlambat dalam pengembalian. Nah, jadi solusinya tuh dari kami dibutuhin nih sistem manajemen perpustakaan berbasis web agar datanya itu dapat tersimpan di
secara terpusat, mudah dicari, dan laporan tersebut dapat melihat melalui dashboard. Nah, jadi untuk tujuan dan manfaat sistem web perpus ini itu membangun sistem perpustakaan yang dimana mudah digunakan oleh admin. Selain mudah digunakan, mengelola data anggota, data buku, peminjaman, pengembalian, buku masuk, dan buku keluar itu menjadi mudah. Lalu menyediakan dashboard ringkasan untuk memantau kondisi perpustakaan secara cepat. Jadi kayak adminnya tuh mantau keluar masuknya buku gitu. Dan untuk manfaat sistemnya tuh jadi datanya dicari lebih cepat melalui fitur pencarian, dan transaksi peminjamannya dan pengembalian lebih terdokumentasi. Si adminnya dapat melihat jumlah buku, anggota siswa, buku yang dipinjam, dan buku yang tersedia. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi pelayanan perpustakaan sekolah. Jadi metode yang kami pakai itu yaitu metode pengembangan waterfall, yang dimana kita menganalisis, mendesain, mengimplementasi, menguji, dan pemeliharaan. Nah, untuk analisis ini jadi mengidentifikasi nih kebutuhan adminnya, data bukunya, data anggotanya, dan transaksinya. Dan untuk desainnya itu rancangan database antar muka dan alur menu. Lalu implementasinya itu kita membangun sistem versi sesuai yang diminta oleh pihak sekolah. Lalu untuk pengujiannya itu menguji fungsi tambah, edit, hapus, cari, dan transaksi. Dan untuk yang terakhir pemeliharaan itu perbaikan sistem berdasarkan evaluasi pengguna. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Deswita. Jadi kebutuhan sistem yang pertama yaitu login admin, kelola data anggota, kelola data buku, kelola transaksi peminjaman, dan kelola pengembalian, kelola buku masuk dan keluar. Lalu kebutuhan non fungsionalnya yaitu dashboard dan ringkasan data, pencarian anggota buku atau transaksi, tambah, edit, dan hapus data, hapus pinjaman dan selesai, laporan stok dan transaksi tampilan web ekstensif. Jadi kebutuhan fungsional itu sebagai di web, jadi sebagai admin tuh memerlukan login, lalu di dalam tampilan dashboard ada kalau data anggota yang bisa mendaftarkan nama siswanya sesuai niche-nya dan kelasnya. Lalu ada kelola buku itu bisa menambah buku atau mengedit atau menghapus buku sesuai dengan stok buku yang ada di perpus. Lalu soal transaksi peminjaman itu tergantung siswanya akan meminjam apakah stoknya ada di perpustakaan atau tidak. Jadi kita bisa ngecek stok buku yang ada di perpustakaan sebagai admin. Lalu kalau pengembalian biasanya diadakan pengembalian akan dikelola admin supaya untuk peminjaman tidak melebihi batas waktu
Lalu untuk kelola dan kelola buku masuk dan buku keluar itu dilakukan admin agar buku yang masuk dari sekolah ataupun dari sekolah bisa terdata. Lalu di sini ada struktur menu sistem, jadi ada dashboard. Admin akan melakukan memasukkan username dan password yang sedia. Lalu di dalam tampilan tersebut ada data anggota, data buku, peminjaman, buku masuk dan buku keluar, dan pengembalian. Untuk selanjutnya, saya ingin menjelaskan tampilan dari ini perpustakaan SMP 11 Tangerang Selatan. Misalkan kalau kita belum mempunyai ini registrasi. Definisi disuruh untuk memasukkan nama lengkap, email, dan ini kita contoh membuat akun dengan nama Tegar, emailnya Tegar 3004 dong. Untuk passwordnya kita bikin dan ini bisa ditutup atau dibuka untuk passwordnya. Nah, kalau sudah kita sudah ya di sini. Ini namanya email atau nama itu bisa dimasukin salah satu yang dibuat tadi sebelumnya. Ini logo. Nah, di sini untuk tampil percobaan karena web ini kita pihak sekolah. Nah, di sini untuk dashboardnya yaitu ada data anggota, data buku, peminjaman, buku masuk, buku keluar, pengembalian, laporan, dan logout. Yang pertama kita di sini lihat ada data anggota. Data itu untuk menambahkan siswa yang buku dari perpus sekolahannya. Misalkan ada anggotanya itu ini NIS-nya kita isi asal dulu, pilih ininya perempuan, nama lengkapnya misalkan Deswita, kelasnya ini, nomor teleponnya juga tetap
berhasil ya dengan edit gitu. Nomor HP salah, kita bisa klik edit. Nah, untuk kalau kita mau menghapus data ini juga bisa di sini. Next, kita lanjut untuk data booking ini adalah nanti untuk admin. Nah, kita nah, di sini ada kode bukunya, misalkan 004. Ini kan judul bukunya BT. Stok buku misalkan ada 20 tahun terbit 2002 terbitnya misalkan kita simpan. Nah, berhasil ya teman-teman, dan di sini juga sama, kita bisa mengedit atau hapus. Dan selanjutnya kita melihat peminjam. Nah, kita misalkan untuk ini ada siswa yang untuk peminjam, kita tambahkan aja. Di sini ada nomor transaksi. Nomor transaksi itu misalkan dari pihak sekolahnya itu ada NIS atau ID anggotanya gitu. Pilih anggota. Nah, tadi kan kita udah input data anggota yang namanya dari Deswita. Nah, di sini batas kembalinya misalkan tanggal 1 bulan 7 2026. Status pinjam, tanggal pinjamnya 30.05.2026. Pilih buku yang tadi kita input, bukunya ada BTQ nya 1. Ini nomor transaksinya kita isi asal juga. Kita klik simpan. Nah, di sini udah kelihatan ya peminjam, dan statusnya juga udah ada kelihatan di pinjam. Nah, di sini untuk buku keluar, yang ini kita klik tambah pinjaman. Jadi kalau untuk ini apa namanya, buku keluar, di sini bisa kembalikan. Kembalikannya itu ada pengembalian. Nah, tambah pengembalian. Jadi karena Enggak jatuh. nah, kita di sini isi lagi yang sesuai kode pengembaliannya yang tadi di buku masuk. Pilih peminjam dari nama Deswita. Catatan, bisa isi catatan juga, buku sudah selesai. Tanggal pengembalian tadi tanggal 01 bulan 7 2004. Ini kan dendanya 15.000. Simpan. Maaf, ininya 22 3. Nah,
sini ada ininya ya. Tanggal pengembalian. Nah, jadi kalau nanti dia kita telat untuk mengembalikan bukunya, di sini langsung ada denda. Ini langsung terlihat 15.000 dan catatannya juga bisa. Jadi admin perpus juga bisa memberikan catatan kepada siswa nanti. Dan selanjutnya di sini ada laporan. Nah, kita buat dari dashboard. Ini pengembalian buku ada 2, atau stok bukunya atau total denda. Ada laporan buku yang paling sering dipinjam, ada informatika, BTQ, dan ada 5 laporan anggota untuk paling aktif. Pinjaman yang nggak dikembalikan tuh akan ketahuan di laporan. Untuk selanjutnya, di sini kita sudah selesai adminnya gitu. Tinggal kita tunggu kalau untuk selesai. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya itu struktur database-nya, kita di situ ada anggota, buku masuk, peminjaman, pengembalian, user. Karena tadi saya belum tambahin, ada tambahan lagi itu ada laporan buku dan pengembalian. Nah, untuk dari kesimpulan web ini adalah sistem manajemen perpustakaan berbasis web ini dirancang untuk membantu admin mengelola data buku, anggota, peminjaman buku masuk, dan buku keluar, dan pengembalian. Dashboard ini memberikan ringkasan kondisi perpustakaan sehingga monitoring menjadi lebih cepat dan rapi. Saran pengembangannya, sistem dapat dikembangkan fitur login multi user laporan, PDF atau Excel, notifikasi keterlambatan, atau membuat barcode atau QR kode buku, dan integrasi database yang lebih lengkap untuk kebutuhan operasional sekolah. Target utamanya, pelayanan perpustakaan itu lebih efisien, data lebih akurat, dan proses administrasi lebih intensif. Dari kelompok kami seperti itu untuk tampilan webnya. Ali. Iya, baik. Untuk web kami hanya hanya seperti itu karena kan kami mengerjakan apa yang sesuai diminta oleh pihak sekolah. Segitu aja dari kami, penjelasan dari web kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bila topik walidain. Maaf Wassalamualaikum. untuk yang bertanya silahkan komen aja ya. Oh iya, oke benar ya. Yang mau bertanya silahkan komen ya guys ya. Sorry buat ini kalau lagi gelap. Oke, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.